Kali ini kita mau belajar tentang program linier. Program linier yang pertama adalah kita akan menentukan model matematika dari suatu sistem pertidaksamaan linier dua variabel dari sebuah soal cerita. Langkah-langkahnya yang pertama adalah dari soal cerita kita tentukan dulu objek yang menjadi variabel X dan Y-nya. Kemudian untuk mempermudah kita membuat tabel. Dan yang ketiga baru menentukan tanda ketidaksamaan dari model matematika tersebut. Contoh soal. Untuk membuat kue jenis A diperlukan 50 gram mentega dan 60 gram tepung. Sedangkan kue jenis B diperlukan 10 gram mentega dan 20 gram tepung. Bahan yang tersedia 3,5 kg mentega dan 2,2 kg tepung. Tentukan model matematika dari permasalahan tersebut. Ya, baik. Langkah pertama kita misalkan dulu. Ada dua objek di soal ya. Dia mau membuat kue jenis A dan kue jenis B. Berarti itu adalah X-nya dan kue jenis B adalah Y-nya. Setelah itu kita buat tabel agar mempermudah kita dalam menentukan pertidaksamaannya. Kita tulis tadi objeknya kue A, kue B, lalu persediaan, dan tadi bahannya adalah mentega dan tepung. Selanjutnya tinggal kita isi saja sesuai dengan soalnya. Kue jenis A itu memerlukan 50 gram mentega dan 60 gram tepung. Sedangkan kue B 10 gram mentega dan 20 gram tepung. Sedangkan persediaannya kalau mentega 3,5 kg dan tepungnya 2,2 kg. Coba perhatikan satuannya sama belum? Belum ya, yang 1 gram, yang satu lagi kilogram. Nah, syaratnya itu satuannya harus sama biar kita bisa mengerjakan. Kita rubah dari kilogram, rubah menjadi gram, berarti dia turun 3 tangga ya, sehingga dikalikan 1000. Sehingga 3,5 kalikan 1000 adalah 3500. Sedangkan 2,2 kg kalikan 1000 sama dengan 2200 gram. Kalau sudah buat tabel seperti ini, tinggal kita buat saja pertidaksamaannya. Berarti 50X ditambah 10Y itu persediaannya 3500. Nah, di sini kalau kita mau membuat suatu barang, apakah boleh lebih dari bahan yang tersedia? Secara logika kan tidak boleh, maka tanda ketidaksamaannya harus kurang sama dengan 3500. Maksimalnya berarti 3500 gram. Nah, kalau sudah menentukan tanda ketidaksamaan, kita sederhanakan. Sama-sama dibagi dengan 10, ya. Sama-sama dibagi dengan 10, berarti sisanya 5X tambah Y kurang dari sama dengan 350. Ini yang pertama. Yang kedua tinggal kita lihat baris kedua. Berarti 60X tambah 20Y itu persediaannya 2200. Sama tanda ketidaksamaannya ya, karena nggak boleh lebih dari 2,2 kg. Maka tandanya kurang dari sama dengan. Kita sederhanakan sama-sama dibagi 20, maka inilah hasil akhirnya. Nah, sekarang kalau ingin membuat sesuatu, itu kan paling sedikit itu tidak dibuat ya, atau tidak sama sekali, yaitu 0. Jumlahnya tidak mungkin negatif. Nah, ini yang sering dilupakan pertidaksamaannya ya. Jenis A, kue jenis A itu paling sedikit kan 0, atau nggak dibuat sama sekali. Sehingga X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, ini adalah sistem pertidaksamaan atau model matematika dari soal cerita yang di atas. Sampai sini mengerti ya? Baik, contoh soal yang kedua. Seorang petani ingin memberikan pupuk pada tanaman padinya. Pupuk yang diberikan harus mengandung sekurang-kurangnya 600 gram fosfor dan 720 gram nitrogen. Pupuk pertama mengandung 30 gram fosfor dan 30 gram nitrogen per bungkus, sedangkan pupuk kedua mengandung 20 gram fosfor dan 40 gram nitrogen per bungkus. Jika X adalah pupuk 1 dan Y adalah pupuk 2, tentukan model matematikanya.
Baik, perhatikan soal pertama dan kedua ada bedanya ya. Kalau yang pertama kita misalkan sendiri, sedangkan ada juga sering soal yang sudah ditentukan siapakah X dan siapakah Y-nya. Justru ini mempermudah kita dalam mengerjakan soal ya. Jadi dimisalkannya X-nya adalah pupuk 1 dan Y-nya adalah pupuk 2. Selanjutnya buat tabel seperti tadi kita tuliskan objek yang ada di soal. Pupuk 1, pupuk 2, persediaan, lalu kandungannya ada fosfor dan nitrogen. Nah, tinggal kita masukkan sesuai dengan apa yang ada di soal ya. Pupuk satunya 30 gram fosfor dan 30 gram nitrogen. Sedangkan lihat pupuk 2-nya 20 gram fosfor dan 40 gram nitrogen ya. Persediaannya adalah fosfornya itu 600 gram dan nitrogennya 720 gram. Selanjutnya tinggal kita buat pertidaksamaannya sesuai dengan tabelnya. Tinggal kita lihat secara horizontal saja. Berarti yang ini 30X ditambah 20Y, persediaannya 600. Nah, sekarang kita tentukan dulu tanda ketidaksamaannya. Baca di soal baik-baik ya. Lihat, perhatikan kalimat kedua. Pupuk yang diberikan harus mengandung sekurang-kurangnya. Ada kata sekurang-kurangnya. Coba perhatikan. Sini ada kata sekurang-kurangnya 600 gram fosfor dan 720 gram nitrogen. Nah, di sini kalau sekurang-kurangnya berarti artinya dia boleh lebih, bahkan harus lebih ya. Nggak boleh kurang. Nah, sehingga paling sedikit adalah 600. Lebih banyak, lebih bagus. Sehingga tanda ketidaksamaannya yaitu harus lebih banyak atau lebih besar sama dengan 600. Paham ya dalam menentukan tanda ketidaksamaan ini harus kita menalar sedikit. Nah, selanjutnya kita sederhanakan. Kalau bisa sederhana sama-sama dibagi 10, maka ketidaksamaannya jadi 3X tambah 2Y lebih besar sama dengan 60. Nah, begitupun dengan yang kedua, berarti lihat baris kedua, 30X tambah 40Y lebih besar sama dengan 720. Ya, sama tanda ketidaksamaannya. Karena harus lebih dari 720 atau kan sekurang-kurangnya, berarti harus lebih ya. Nah, sama-sama dibagi 10 juga. Jadi sederhananya 3X tambah 4Y lebih besar sama dengan 72. Nah, sekarang sama ya, kita mau memproduksi pupuk, itu kan paling sedikit atau paling tidak membuat sama sekali. Sehingga 0 ya, paling kecil. Nah, jangan dilupakan bahwa X-nya lebih besar sama dengan 0 dan Y-nya lebih besar dari sama dengan 0. Ya, inilah model matematika dari soal cerita di atas. Sampai sini mengerti? Baik, selanjutnya bagian kedua adalah program linier, yaitu menentukan nilai optimum fungsi objektif atau fungsi tujuan. Coba kita lihat sama-sama. Program linier itu adalah suatu cara untuk memecahkan masalah pengoptimalan, yaitu berupa maksimum atau meminimumkan suatu tujuan. Jadi ini sangat dipakai di dalam kehidupan sehari-hari ya, agar kalau dalam penjualan kita akan untung yang lebih banyak lagi dan meminimalisir yang namanya kerugian ya. Banyak sekali contoh soal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, program linier ini terdiri dari dua, yaitu ada yang disebut fungsi kendala atau fungsi pembatas, dan fungsi objektif atau fungsi tujuannya. Dia memaksimumkan atau meminimumkan. Nah, di sini ada dua jenis. Dalam soal biasanya pilih salah satu, maksimum atau minimum. Oke, nah bentuknya adalah fx y sama dengan ax tambah y. Ini bentuk umum dari fungsi tujuan. Untuk menghitung ini ada dua metode, yaitu metode titik pojok dan metode garis selidik. Sedangkan Bu Guru akan ajarkan metode titik pojok aja ya. Kalau selidik gampang, hanya saja harus lebih teliti dalam menggambar. Kalau skalanya kamu salah, maka jawabannya juga kadang tidak pas, sehingga Bu Guru gunakan pakai titik pojok saja. Pertama adalah kita buat dulu tabel untuk menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Kita cari daerah penyelesaiannya terlebih dahulu. Yang pertama,
pertidaksamaannya adalah kita tulis X negatif 2Y lebih besar sama dengan min 4. Maka caranya mencari titik potongnya, jika X-nya 0, kita tutup X-nya 0, maka Y-nya berapa? Min 4 dibagi dengan min 2 sama dengan min bagi min plus ya 2. Lalu sekarang jika Y-nya yang 0, maka X-nya berapa? Berarti X-nya sama dengan min 4. Nah, maka titik potongnya 0,2 dan min 4,0. Nah, sekarang pertidaksamaan yang kedua, garis yang kedua kita juga buat dengan cara yang sama. Kita tulis pertidaksamaannya. Caranya sama, jika X-nya 0, kita tutup X-nya 0, maka Y sama dengan 5. Kebalikan, jika Y-nya yang 0, maka X-nya sama dengan 5 juga. Sehingga titik potongnya 0,5 dan 5,0. Nah, setelah menentukan titik potong, kita gambar ke diagram kartesius. Berarti kita gambar, tadi titiknya 0,2. Berarti X-nya 0, Y-nya 2. Ya, perkiraan di sini ya. Lalu X-nya min 4. Min 4 di sini. Min 4. Y-nya 0. Berarti titiknya ini ya. Setelah itu kita buat garis. Yang pertama, kita buat garis terlebih dahulu. Kita buat garis yang pertama dan yang kedua sama 0,5, yaitu 0,5 ini ya. 0,5 di sini ya. Dan 5,0. Berarti 5,0 di sini. Nah, setelah itu buat lagi garisnya. Garis yang kedua. Nah, setelah itu ini yang pertama, ini yang kedua. Setelah itu kita tentukan daerah penyelesaiannya dengan cara menggunakan titik uji ya. Kita pakai titik uji di sebelah sini. Kita tulis titik ujinya menggunakan biar mudah berarti 0,0 ya. Kita masukkan ke pertidaksamaannya. Jika X-nya 0 dan Y-nya 0, maka pernyataannya bagaimana? Benar apa salah? 0 kurangi 0 itu 0. 0 lebih besar dari min 4. 0 lebih besar dari min 4, benar apa salah? Benar ya? Benar. Kalau benar, berarti daerah yang ada 0,0 adalah DP-nya. Kita buat lagi ke garis ini. Berarti garis yang pertama ini, 0,0 itu di sini, merupakan pernyataannya benar, maka daerah penyelesaiannya yang bawah. Nah, berarti kita arsir yang bukannya ya, biar nanti DP-nya yang paling bersih. Lebih enak kita lihat. Berarti kita arsir yang bukannya, yang bukan DP. Nah, sekarang yang kedua juga sama, pakai titik uji 0,0. Berarti kita tulis ke sini pertidaksamaannya. X-nya 0, Y-nya juga 0. Substitusikan, berarti kurang dari 5. Nah, 0 kurang dari 5. Benar apa salah 0 kurang dari 5? Benar ya. Ternyata pernyataan yang kedua juga sama, yaitu benar sehingga daerah yang ada 0,0-nya adalah DP-nya, sehingga yang bukan adalah yang sebelah kanan ya. Untuk garis yang kedua juga sama, berarti yang bukan kita arsir ya. Nah, kemudian pertidaksamaan yang ketiga, yaitu X lebih besar sama dengan 0. Berarti X lebih besar sama dengan 0 adalah sumbu X sebelah kanan. Berarti yang bukan adalah sebelah kiri. Kita arsir lagi yang bukannya. Dan yang terakhir, Y lebih besar sama dengan 0. Berarti sumbu Y yang nilainya positif adalah daerah atas. Yang bawah bukan, berarti yang bukan kita arsir juga. Nah, maka daerah yang paling bersih itu yang mana? Itulah DP-nya. Sehingga yang paling bersih adalah daerah ini ya. Nih, ini adalah daerah yang paling bersih. Untuk menentukan nilai optimum atau
minimum atau maksimum, ada dua cara, yaitu menggunakan metode titik pojok atau menggunakan garis lidik. Sekarang Bu Guru akan mengajarkan dengan metode titik pojok. Metode titik pojok berarti karena DP-nya yang paling bersih, pojok-pojoknya yang mana? Pojok-pojoknya berarti yang ini ya, 0,0, kemudian ini berapa? 0,2 koordinatnya, dan yang ini pojok ini yaitu X-nya 5, X dulu baru Y ya, 5,0, dan satu lagi. Nah, ini kita tidak tahu berapa. Berarti, lihat, ini adalah titik potong garis pertama dan garis kedua. Berarti kita mencari titik potongnya yaitu menggunakan eliminasi. Sehingga kita eliminasi dulu garis yang pertama dan yang kedua. Caranya bagaimana? Caranya seperti biasa ya. Dulu kalian pernah mempelajarinya di kelas 1. X min 2Y kita eliminasi dulu. Eliminasi mencari titik potong. Mencari titik potong. X min 2Y sama dengan min 4. Garis yang pertama dan garis yang kedua adalah X tambah Y sama dengan 5. Kita eliminasi yang X, karena sudah sama X, kita kurangi saja. Min 2 dikurangi dengan 1. Ini artinya 1 ya, kalau nggak ditulis. Berarti min 3Y sama dengan min 4 dikurangi dengan 5, berarti min 9. Maka Y sama dengan min 9 dibagi min 3. Min 9 dibagi min 3 sama dengan 3. Berarti Y-nya sama dengan 3. Nah, sekarang kita cari X-nya dengan cara substitusi. Bu Guru pakai yang kedua aja. Yang pertama juga boleh. Kita pakai yang kedua ya. X plus Y sama dengan 5. Berarti X ditambah 3 sama dengan 5. Y-nya kan 3 nih. Berarti X sama dengan 5 kurangi 3 sama dengan 2. Sehingga koordinatnya adalah 2,3. Nah, sehingga titik potongnya yang di sini adalah 2,3 ya. Nah, setelah mencari titik pojok berarti kita carilah yang nilainya minimum atau maksimum. Dengan cara bagaimana? Kita hitung ke fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya kan di soal adalah fx sama dengan y min 2x. Titik pojoknya tadi yang pertama adalah 0,0. Kita substitusikan y-nya 0, x-nya juga 0 ke persamaan fungsi tujuannya. Berarti kita hitung, berarti y-nya kan 0, x-nya juga 0. Berarti 0 kurangi 0 sama dengan 0 ya. Nah, sekarang titik pojok yang kedua 5,0. 5,0 berarti x-nya 0, y-nya 0. Sama caranya, y-nya tadi 0, ini 0 ya y-nya. Min 2, x-nya 5, berarti 0 kurangi dengan 2 kali 5, 10. 0 kurangi 10, negatif 10. Titik pojok yang lainnya 2,3. Kita tulis 2,3. Berarti sama caranya, y-nya ganti 3, x-nya ganti 2 ya. 3 kurangi 4 sama dengan min 1. Nah, sekarang satu lagi. Titik pojoknya 0,2. Caranya sama. Tinggal substitusikan y-nya 2, x-nya 0. Tinggal kita hitung, 2 kali 0 itu 0. 2 kurangi 0 sama dengan 2. Nah, perhatikan nilai fx-nya. Kalau yang ditanyakan nilai optimum yang maksimal berarti yang paling besar. Yang paling besar mana? 2 ya. Nah, sehingga inilah nilai maksimalnya. Oke. Nilai maksimal. Sedangkan yang paling kecil adalah nilai minimal. Tinggal kamu lihat, perhatikan 4, bandingkan. Yang paling kecil adalah negatif 10. Inilah nilai minimumnya. Minimum. Ini maksimal ya. Ini minimum. Nah, sehingga nilai optimal dari sistem pertidaksamaan yang tadi adalah maksimalnya 2,
dan minimumnya adalah min 10. Oke, sampai sini paham? Ngerti ya? Sekarang pelajari lagi dari awal kalau kalian tidak paham. Cara menyelesaikannya, langkah pertama adalah kita buat dulu tabel sesuai apa yang diketahui di soal. Di soal dimisalkan X adalah kue A dan Y adalah kue B. Kita tulis di sini, misalkan ini kue A adalah X dan kue B adalah Y. Ya, di sini persediaannya. Lalu di soal juga objeknya adalah gula dan juga tepung. Dan hasil atau harga penjualannya. Tadi di soal kue A itu membutuhkan 20 gram gula dan 60 gram tepung. Sedangkan kue B 20 gram gula dan 40 gram tepung. Dengan persediaan gula itu 4 kg. Nah, ini satuannya harus sama ya. Kalau ini gram, ini kilo, kita rubah kilo menjadi gram. Berarti 4 dikalikan 1000. Jadi 4000 gram. Sedangkan kalau tepung itu 9 kilo. Maka 9000 gram. Dengan harga penjualannya, kalau kue A adalah satu buahnya adalah 4000 dan kue B adalah Rp3.000. Nah, di sini maka fungsi kendalanya adalah tinggal kita lihat di tabel 20x, ini ya X ditambah 20Y titik-titik 4000. Oke, titik 4000 dan yang kedua adalah 60x ditambah 40Y titik-titik 9000. Nah, coba perhatikan. Sekarang kalau kita ingin membuat suatu barang, bahannya yang tersedia hanya 4000, berarti kita boleh lebih atau tidak? Nggak boleh ya lebih. Nah, kalau nggak boleh lebih, berarti artinya tanda ketidaksamaannya kurang dari sama dengan. Ya, nggak boleh lebih dari 4 kilo dan 9 kilo. Nah, inilah fungsi kendalanya ya. Sekarang untuk kue itu atau suatu barang itu kan tidak mungkin negatif. Jangan lupa kendala yang kedua ini sering dilupakan ya. X lebih besar dari 0 atau kue A-nya harus lebih dari 0 dan Y-nya juga harus lebih dari sama dengan 0. Nah, ada yang bisa disederhanakan nggak? Kalau bisa sederhana, kita sederhanakan ya. Sama-sama dibagi 20. Berarti X ditambah Y kurang dari 200. Lalu yang kedua sama-sama dibagi dengan 10. 6X tambah 4Y kurang dari 900. Nah, inilah fungsi kendalanya. Nah, sedangkan fungsi tujuannya kan hasil penjualannya agar maksimal. Berarti yang ini. Sehingga fungsi tujuannya adalah Fx, Y sama dengan 4000x tambah 3000y. Oke, nah setelah itu cara menentukan penyelesaiannya, kita harus buat dulu diagram kartesiusnya, tentukan daerah penyelesaiannya. Langkahnya adalah tadi kita cari dulu titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y ya, untuk pertidaksamaan yang pertama. Kita pakai X-nya ganti 0, maka Y-nya tinggal kita tutup, Y-nya 200. Kalau Y-nya yang 0, berarti X-nya yang 200 ya. Berarti koordinatnya 0,200, 200,0 ya. Sedangkan yang kedua adalah 6X plus 4Y sama dengan 900. Caranya sama, kalau X-nya 0, berarti Y-nya 900 dibagi dengan 4. Berapa? 900 dibagi 4 sama dengan 225. Berarti 0,225. Sekarang kalau Y-nya yang 0, berarti 900 dibagi 6. 150 atau
150,0 ya. Nah, titik-titik potong ini kita buat garisnya ya. Garisnya berarti buat diagram kartesiusnya. Tadi titik-titiknya adalah 0,200 untuk garis yang pertama. 0,200 dan 200,0. Untuk garis pertama kita buat dulu garisnya. Dan yang kedua adalah tadi berapa? 0,225, berarti X-nya 0, Y-nya 225. Kira-kira 225 di sini ya. Dan 150,0. Berarti 150-nya di sini. Kita buat garis juga untuk yang garis kedua. Nah, sekarang kita tentukan daerah penyelesaiannya. Kita menggunakan metode titik uji ya. Pakai 0,0 kita masukkan ke pertidaksamaannya. Pernyataannya benar atau salah. X-nya 0, Y-nya ganti 0. 0 kurang dari 200, benar apa salah? Benar ya. Kalau yang kedua sekalian, ini X sama Y-nya ganti 0, kurang dari 900. 0 kurang dari 900, benar apa salah? Benar. Berarti titik 0,0 baik garis pertama atau kedua adalah daerah penyelesaiannya. Nah, kita lihat di tabel di diagram kartesius 0,0 di sini. Untuk garis yang pertama tadi ternyata 0,0 itu adalah daerah penyelesaian, berarti yang bukan adalah yang di kanan ya. Untuk garis yang pertama kita arsir yang bukannya dulu. Garis yang kedua juga sama tadi pernyataannya, 0 kurang dari 900. Berarti juga sama, daerah yang sebelah kiri adalah daerah penyelesaian, berarti yang kanan bukan. Yang bukan kita arsir. Lalu pertidaksamaan yang ketiga, X lebih besar dari 0, berarti sumbu X yang lebih besar dari 0 adalah yang sebelah kanan, berarti yang bukan adalah yang kiri. Nah, sekarang Y lebih besar sama dengan 0, berarti sumbu Y yang positif adalah daerah atas, berarti yang bukan adalah yang bawah. Nah, yang paling bersih adalah daerah penyelesaiannya ya. Yang paling bersih adalah yang ini. Inilah DP-nya. Maka menggunakan titik pojok, ini 0,0, ini 0,200, yang ini 150,0, dan yang terakhir adalah titik potong. Nah, titik potongnya itu kita cari menggunakan eliminasi ya. Eliminasi garis pertama dan kedua. Caranya adalah eliminasi garis pertama dan garis kedua. Karena ini tidak sama, kita samakan dulu. Berarti atas kalikan 6 dibalikan, bawah kalikan 1. Ini 1 dari sini ya. Semua ruas kalikan 6. Berarti 6X tambah 6Y sama dengan 1200. 6X tambah 4Y kalikan 1 semuanya sama dengan 900. Kita eliminasi, 6 kurangi 4 itu 2. 1200 kurangi 900 itu 300. Berarti Y sama dengan 300 dibagi 2. Berarti Y sama dengan 150. Ketemu Y-nya, cari X-nya, substitusi nih ke sini ya. X tambah Y sama dengan 200. X tambah 150, Y-nya kan udah ketemu nih. 50 sama dengan 200. Berarti X sama dengan 200 kurangi 150. X-nya 50. Sehingga titik potongnya adalah, ini titik potong di sini adalah 50,150. Oke, titik potong, titik pojok itu tinggal kita masukkan ke fungsi tujuannya. Kita analisis mana yang paling besar, itulah yang paling maksimal. Fungsi tujuannya tadi 4000X
tambah 3000Y. Ya, di soal. Tinggal kita pakai satu-satu 0,0 titik pojoknya nih ya. Substitusikan, X-nya ganti 0, Y-nya ganti 0. Jawabannya pasti 0. 0 tambah 0 kan 0. Lalu titik berikutnya 150,0. Berarti X-nya diganti dengan 150. Y-nya diganti 0. Ini kan 0. 400 dikali dengan 150. Berapa? 15 dikali dengan 4. 15 dikali dengan 4 adalah 600 ya. Jawabannya 600.000. Ditambah 0 sama dengan 600.000. Sekarang yang kedua 0,200. Ini titik pojok 0,200. Berarti X-nya, maaf ini ya, ganti 0, Y-nya diganti 200. Berarti jawabannya juga 3 kali 2, 6. 600.000. Ya, ini 0. 0 tambah 600.000 adalah 600.000. Dan yang terakhir, titik pojoknya adalah 50,150. Berarti X-nya diganti 50 dan Y-nya diganti dengan 150. Kita hitung 4 kali 5 udah 6. Oh maaf 2 ya. 200.000. Tambah 3.000 dikali dengan 150. Berarti 3 kali 15 itu 45. 450.000. Maka kita jumlahkan, jumlahnya 650.000. Nah, perhatikan dari titik pojok ini manakah yang paling besar? Itulah yang maksimal. Berarti yang paling besar kan 650.000. Nah, 650.000 berarti kita bisa simpulkan agar penjualan maksimal harus memproduksi, lihat di sini ya, ini kan jawabannya yang paling maksimal. Berarti X-nya 50 atau kue A itu 50 buah dan kue B adalah 150 buah. Dengan penjualan, berapa tadi penjualannya? 650.000 rupiah. Oke, inilah jawabannya. Jadi menyesuaikan pertanyaan. Jika ditanyakan minimal, berarti carilah hasil fungsi tujuan yang paling kecil. Sedangkan kalau ditanyakan maksimal, berarti hasil dari fungsi tujuan dari titik pojoknya ini yang paling besar. Itulah yang paling maksimal. Inilah program linier. Sampai sini semoga mengerti ya. Selamat belajar. Demikian materi program linier tentang memodelkan matematika dari soal cerita dan menentukan nilai optimum fungsi objektif. Sekian dan terima kasih. Smakers, go for win!